Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitus Salam Laras, rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sekalian masih diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan umur panjang serta nikmat iman Islam, nikmatul hidayah, nikmatul ibadah, sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beritanya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia dihitung sebagai ibadah, sebagai sabilillah sampai dia pulang kembali ke rumahnya nanti. Mudah-mudahan segala langkah dan waktu yang kita luangkan pada malam hari ini akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Pada pertemuan terdahulu kita sudah sampaikan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasit atau penengah dalam sebuah kejadian besar, yaitu pemugaran Ka'bah, yang pada waktu itu ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad pada tempatnya yang kemarin dibongkar itu, maka terjadi pertikaian antar suku, antar kabilah, dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka punya ide bahwa yang akan meletakkan Hajar Aswad itu adalah siapa saja yang pertama kali datang ke masjid, atau siapa yang pertama kali muncul di pintu masjid, maka dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Qadarullah, yang datang itu ternyata adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya ridho ya dengan penghakiman yang diberikan oleh Nabi. Kata mereka, rodina bil amin, ya, kami ridho dengan al amin yang menjadi wasit ya. Dan ternyata apa yang
diputuskan oleh Nabi untuk melerai pertikaian dan menyatukan umat kala itu ternyata sangat jenius ya. Kemarin kita sudah sampaikan tentang bagaimana Nabi sanggup berpikir untuk meletakkan Hajar Aswad dengan cara sedemikian rupa. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam ya. Ini perkembangan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di masyarakat tuh kiprahnya seperti apa? Yang pertama, ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawadhu'i hatta laqabuhu bil amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan masyarakatnya dengan semua sifat-sifat yang mulia, semua akhlak-akhlak yang terpuji, seperti sifat jujurnya, al-amanah, wal hilmi, wal haya'i, rasa malunya, tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong. Hatta laqabuhu bil amin, sampai-sampai masyarakatnya itu memberikan predikat atau gelar pada Nabi itu sebagai Al-Amin ya, Al-Amin. Yang kedua, wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaida. Kaumnya dan masyarakatnya, keluarganya, mereka sangat mencintai Nabi dan memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semakin hari Nabi itu semakin dihormati ya, semakin dewasa, umurnya semakin bertambah, maka masyarakatnya juga semakin bertambah pula penghormatannya. Yang ketiga, waqad hafizahullahu mundzu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran walam yasjud li sonam. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menjaga Nabi sedari kecil hingga dewasa min a'malil jahiliyah, dari tingkah laku atau perbuatan jahiliyah. Maka Nabi falam yashrab khamran, tidak pernah minum khamr, walam yasjud li sonam, dan tidak pernah beribadah bersujud kepada berhala. Yang keempat, wa akramahullahu qabla nubuwwati bi mu'jizatin dallat ala idhami mustaqbalihi minha taskhirul ghamamati lah fi safratihi tsaniyati ila Syam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi sebelum menjadi nabi ya, telah memuliakan Muhammad sebelum jadi nabi bi mu'jizatin, dengan beberapa mu'jizat, sebagai satu bukti untuk menunjukkan bahwa ini kedepannya akan menjadi orang besar, menjadi tokoh. Di antara mukjizat itu adalah tasghirul ghamamah, ditundukkannya awan kepada Nabi fi safratihi tsaniyati ila Syam, pada perjalanan Nabi yang kedua ke Syam ya, bersama Maisarah ya, kemarin yang kita sudah sampaikan. Hadirin rahimakumullah, inilah poin-poin
perkembangan Nabi di kalangan masyarakat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan masyarakatnya ini sebelum diangkat jadi Nabi memang terkenal orang yang baik, ya. Seluruh sifat-sifat yang terpuji itu nempel pada diri Nabi. Di antaranya adalah kejujurannya, as-sidqu, bahwa Nabi ini tidak pernah berdusta, ya, dalam masa perkembangannya, ya, masa pertumbuhan Nabi. Nabi tidak pernah berdusta, sehingga Nabi tidak memiliki cacat bahwa Muhammad adalah seorang pendusta, ya. Ini untuk menguatkan nanti ketika dakwah dilaksanakan, ini bagaimana reaksi masyarakat, ya. Yang kedua, amanah. Amanah ini lawan dari khianat, bahwa Nabi ini tidak pernah melakukan tindakan pengkhianatan, ya. Segala kepercayaannya selalu ditegakkan dengan baik. Bahkan Nabi di tengah masyarakat dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Bahkan nanti setelah diangkat jadi Nabi, Nabi ditolak oleh masyarakatnya, maka sebagian masa itu masih ada saja yang menitipkan barang-barangnya ke rumah Nabi sampai Nabi hijrah, ya. Karena apa? Kalau dititipkan Nabi itu aman, ya, karena Nabi seorang yang amanah. Begitu juga Nabi adalah seorang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, bukan rendah diri. Karena kalau rendah diri itu namanya minder, ya. Rendah hati itu lawannya adalah tinggi hati. Rendah hati itu artinya tawadhu. Tawadhu itu tidak suka menonjolkan diri, tidak sombong, ya. Lawannya daripada tawadhu itu ya sombong, merasa tinggi hati, ya. Nah, orang tawadhu ini disukai oleh masyarakat banyak, ya. Sehingga nanti ketika kemarin Nabi yang terpilih sebagai penengah pada kejadian Hajar Aswad, ya, maka mereka sangat antusias, ya, sangat yakin dan ridho terhadap terpilihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hatta laqabuhu bil amin, masyarakatnya itu menjuluki Nabi, memberikan gelar al amin, orang yang jujur dapat dipercaya. Ini satu gelar yang langka, ini gelar kehormatan bagi seseorang di tengah masyarakatnya, ya. Dari sifat-sifat kemuliaannya, akhlakul karimahnya benar-benar tanpa cacat, dan ini terkenal di kalangan masyarakatnya, ya. Jadi luar biasanya Nabi itu dikenal di kalangan masyarakatnya itu sebagai al-amin. Ini orang yang punya kesepakatan, masyarakat punya kesepakatan bahwa Nabi itu adalah al-amin, orang jujur yang dapat dipercaya, ya. Gelar yang sangat langka baik zaman Nabi sampai zaman sekarang, ya, mencari orang yang akhlaknya tanpa cacat sehingga orang mempercayai sedemikian rupa. Ini benar-benar satu gelar yang tidak bisa diraih oleh banyak orang. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memiliki banyak karakter yang mulia atau watak-watak yang baik di tengah masyarakatnya, atau akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, maka Nabi ini menjadi orang yang sangat disegani, sangat dicintai baik oleh keluarga maupun masyarakat ramai, ya. Ini kalau zaman Nabi itu ada pilihan lurah, bupati gitu, ya. Nah, ini Nabi jelas menjadi orang nomor satu, ya. Sulit mengalahkan
pamor yang sudah dibangun ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunan secara alami ya sebagai seorang nabi, calon nabi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan berbagai macam akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang manusia semuanya suka pada nabi ya. Jadi kecerdasannya digunakan sedemikian rupa sehingga semua orang mencintai Nabi, menghormati Nabi, bukan dengan penghormatan yang dibuat-buat. Dan Nabi melakukan segala perbuatan itu bukan atas dasar pencitraan. Ini masalahnya ya. Benar-benar kejujuran ya, benar-benar watak yang murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada saatnya nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah memang disiapkan dari karakter dasar di tengah masyarakatnya dengan sedemikian rupa ya, dijagani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memang menyiapkan Muhammad Rasulullah ini akan menjadi orang nomor satu di dunia ya, bahkan di akhirat ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Beliau itu dijagani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam pengaruh lingkungan yang buruk ya, karena tahu sendiri pada waktu itu ya, namanya miras itu, minuman keras itu minuman favorit bangsa Arab ya, sehingga Allah mau melarang, mengharamkan miras itu kan ada beberapa tahapan ya, tidak langsung diharamkan oleh Allah ya. Kenapa? Karena sangat menyatu ya dengan kebiasaan orang Arab, namanya mabuk-mabukan itu hal yang lumrah ya. Bahkan setelah Islam datang, di awal-awal Islam datang itu sahabat-sahabat Nabi ada yang masih berprofesi sebagai produsen dan penjual miras, bahkan ada pasar khusus, pasar miras ya. Itu waktu ayat larangan miras itu diturunkan Allah. Itu kan ada sebuah kisah ya, ketika ayat itu sudah turun, maka sahabat ini ada yang masih jualan miras ke pasar miras ya. Maka di tengah jalan disampaikan, saudaraku, apakah engkau belum tahu bahwa minuman keras itu sudah dilarang oleh Allah? Apa benar begitu? Iya. Kapan ayatnya turun? Tadi malam ya. Maka ketika itu miras itu langsung ditumpahkan ke jalan-jalan ya. Di pasar itu dengan sukarela ya, mereka menghancurkan, menumpahkan, membuang miras yang sudah mereka buat dan menjadi mata pencaharian mereka ya, karena faktor keimanan yang begitu tinggi ya terhadap wahyu, sehingga dilarang mereka langsung. Tapi untuk melarang level ini, mengharamkan itu ternyata bertahap ya. Ada tahapan di mana mereka bertanya, miras itu hukumnya kayak apa? Maka Allah memberikan arahan. Sebenarnya miras itu ya ada manfaatnya, cuman bahayanya lebih besar kan gitu ya. Jadi Allah juga menurunkan ayat miras bertahap. Kenapa? Karena miras ini bagi orang Arab itu benar-benar makanan, minuman favorit ya, yang sudah mendarah daging ya. Bahkan ketika setelah itu ada orang sholat dalam keadaan mabok ya, artinya dalam keadaan teler, tidak sadar, maka orang itu sholatnya, bacaannya ya menjadi tidak jelas ya. Maka kemudian Allah memberikan larangan ya, jangan sholat kalau kamu dalam keadaan mabok, nah gitu ya.
tapi belum diharamkan secara total, hingga akhirnya Allah turunkan ya ayat tentang larangan total bahwa miras ya, khamr dan seluruh yang memabukkan itu adalah rijzun min amali syaitan ya, dia itu adalah najis dan merupakan perbuatan setan. Maka semua orang muslim ketika itu semuanya membuang miras, budaya mirasnya semuanya berhenti ya, karena faktor keimanannya. Itu setelah Nabi diangkat sebagai Rasul ya. Nah sebelumnya Nabi belum jadi Nabi ya, Muhammad belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nah, itu miras itu menjadi hal yang sangat biasa ya. Mungkin setiap rumah ada ya minuman keras ya yang memabokkan seperti itu. Maka Nabi meskipun di lingkungan para pemabok ya, kalau sekarang, kalau di sini orang mabok itu kan masih jarang ya, artinya bukan budaya kita mabok-mabokan. Bahkan namanya orang pada mabok-mabokan itu di mata masyarakat kita itu kan masih tergolong tabu ya, artinya tercela ya, karena memang Islam juga sudah melarang seperti itu ya. Tapi di zaman Nabi itu kebiasaan ya, orang kalau nggak mabok itu orang yang luar biasa. Nah, kalau di sini kita itu merokok itu menjadi hal yang biasa, maka orang yang nggak merokok itu kelihatan luar biasa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat yang suka mabok, Allah jaga. Nabi tidak pernah minum minuman keras, ya, jadi tidak pernah masuk ke dalam tubuh Nabi minuman-minuman haram, ya, yaitu miras yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam tubuh Nabi ini benar-benar murni ya, suci dari hal-hal yang memabokkan. Meskipun sebelum diangkat jadi Nabi, tapi Nabi dijagani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga dijagani dengan ibadah-ibadah jahiliyah. Walam yasjud li sonam, Nabi nggak pernah bersujud kepada berhala. Karena pada waktu itu agama tauhid itu sudah terkikis ya, artinya orang yang murni beribadah kepada Allah dengan mengikuti millah Ibrahim atau millah agama-agama tauhid sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa ya, yang kitabnya masih ada, itu sudah sangat langka. Hanya 1-2 orang, mungkin orang-orang ahli kitab yang mereka tidak melakukan penyembahan terhadap berhala. Begitu juga orang-orang yang hatinya bersih ya, seperti Abu Bakar macam begitu ya. Mereka memandang bahwa menyembah berhala itu hal yang buruk, sehingga mereka enggak mengikutinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijagani oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada beribadah terhadap berhala. Nabi tidak pernah bersujud pada berhala, meskipun ibadahnya pada waktu itu kan masyhur ya. Karena mereka punya Ka'bah. Ka'bah itu simbol ibadah. Mereka tuh ibadahnya di Ka'bah. Ya. Dan ketika itu Ka'bah itu karena masyarakatnya nyembahnya berhala, di sekitar Ka'bah itu isinya berhala. Mereka tawaf juga, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Tapi ibadahnya, tawafnya itu beda dengan tawafnya kaum muslimin ya. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa ibadah mereka kan bersiul dan bertepuk tangan ya, itu bagian dari peribadatan yang mereka lakukan di sisi Ka'bah sambil tawaf. Dan mereka itu setiap kabilah, setiap kaum itu memiliki berhala yang diletakkan di area Ka'bah ya. Bahkan pada saat Futuh Mekah nantinya ya, pada saat Mekah itu merdeka, maka Nabi menghancurkan berhala. Berapa jumlahnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 360 berhala di area Ka'bah ya. Di area rumah Allah itu ada berhala yang biasa mereka sembah, mereka sujud kepada berhala itu ya. Sehingga mereka itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah ya, karena mereka
beriman kepada Allah dari sisi rububiyahnya, ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan, jika engkau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka jawabnya Allah. Allah yang mana? Ya Allah yang kita yakini itu, ya. Tapi dari sisi ibadahnya mereka itu ternyata bersujud kepada berhala, ya. Nah, sujud itu kan bagian dari ibadah, ya, ibadah. Artinya kalau dalam tauhid itu kan jadi tauhid uluhiyah, ya, di mana manusia harusnya bersujud hanya kepada Allah. Maka dalam prinsip tauhid itu meyakini Allah sebagai pencipta itu tidak serta-merta menjadikan dia sebagai seorang muslim atau terhindar dari siksa neraka. Sebelum dia bersujud kepada Allah, sebelum dia mengarahkan ibadahnya kepada Allah, maka keyakinan Allah sang pemberi rezeki, Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah yang menghidupkan mematikan kita, itu belum berguna. Keyakinan begitu tuh belum berguna. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, di samping mereka menyembah berhala, mereka juga yakin Allah yang seperti itu, ya. Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah yang menghidupkan mematikan. Tapi mereka tetap disebut sebagai jahiliyah. Kenapa? Bukan karena mereka nggak yakin Allah, tapi karena mereka menyelewengkan ibadahnya kepada patung, kepada berhala. Meskipun mereka pada dasarnya nggak ngaku kalau mereka nyembah berhala. Dan memang bukan itu sebenarnya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu kan bukan patungnya para bandit, para penjahat, bukan. Para dukun juga bukan. Yang mereka jadikan patung-patung itu kan berhala itu kan kiai-kiai, orang-orang soleh di masa lalu, ya, orang-orang yang terkenal sebagai waliullah, ya. Orang yang dekat dengan Allah. Dikarenakan mereka sangat dekat dengan Allah, mereka jadi simbol ibadah. Harapan mereka meminta kepada Allah nggak bisa langsung karena kita orang kotor, begitu, ya. Jadi harus pakai perantara. Nah, mereka jadikan wali-wali Allah itu dipatungkan, kemudian dijadikan perantara untuk minta kepada Allah. Jadi mereka ini kalau mau bisnis, ya, mau pergi ke luar negeri bisnis, ya, luar kota, maka mereka itu akan berdoa dulu melalui perantaraan para patung-patung itu, ya. Yang patung-patung itu memang patungnya para kiai, ya. Dulu-dulunya mereka orang-orang soleh. Mereka akan mengatakan, wahai Lata, wahai Uzza, ya, kami mau berbisnis, tolong mudah-mudahan, ya, atau tolong doakan kami agar dagangan kami laris, nah gitu. Kalau keluarga ada yang sakit, tolong doakan kepada Allah agar keluarga yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah. Karena mereka meyakini ini orang-orang suci, doanya lebih kabul dibandingkan kita, begitu, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu dikaji, ya, secara lebih detail, ya. Tentu ada dalam materi akidah, ya, pada saatnya. Bahwa Nabi SAW di lingkungan paganisme, ya, orang-orang yang pada nyembah berhala seperti itu, Nabi ikut tawaf di situ, tapi Nabi sama sekali nggak terpengaruh dengan perilaku jahiliyah mereka. Allah jaga nih, nggak pernah Nabi itu nyembah patung sebagaimana mereka, ya. Dan itu merupakan perilaku jahiliyah, ya, bahwa Nabi SAW dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Poin yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan nabinya atau calon nabinya, maka Allah menyiapkan beberapa kejadian luar biasa, ya, kejadian luar biasa, ya, di mana kejadian itu ini akan menunjukkan masa depan Nabi akan menjadi orang hebat, ya.
menjadi orang hebat. Di antaranya apa? Sejak Nabi lahir itu sebenarnya sejarah sudah memberikan catatan-catatan. Ketika Nabi lahir itu teras-teras para pembesar orang-orang jahiliyah itu pada ambruk, ya. Jadi kalau difilmkan itu seperti petir, ya, mungkin ya, lahir itu jeder, itu semua balkon-balkon mereka, ya, bahkan di luar-luar sana para tokoh-tokoh itu terjadi getaran, mungkin seperti gempa, ya, mungkin seperti itu gambarannya, ya. Itu menunjukkan lahir seorang yang akan menjadi manusia besar sebagai bentuk informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau umur 4 tahun, ya, dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, Allah kembali berikan satu kejadian dahsyat, pembelahan dada, disuci hatinya oleh 2 malaikat. Ya. Ini adalah persiapan bahwa ke depan ini akan jadi orang luar biasa, ya, sehingga pada saat itu kan keluarga Halimah, ya, itu jadi panik, khawatir, ya, sehingga pada waktu itu Nabi atau Muhammad kecil ketika umur 4 tahun itu sebenarnya Halimah itu sangat suka pada Nabi, tapi ada kejadian yang mengerikan ini, akhirnya Halimah kembalikan Muhammad kepada ibunya. Nah, itu kan karena kejadian ini, ya. Nah, ini waktu itu belum tahu ini akan ada apa di masa depannya. Tapi Allah sudah siapkan sejak kecil, Allah jaga nih, ya. Kemudian setelah besar maka Allah juga berikan tanda-tanda kenabian. Ketika perjalanannya pertama ke Syam bersama pamannya, ya, Abu Thalib, itu kan ketika dekat ke Busra, ya, ada seorang pendeta, ya, Bukhairah namanya, itu memperhatikan gerak-gerik Nabi, ya. Maka pendeta ini tahu bahwa ini bukan orang biasa, ya, di mana kerikil-kerikil, ya, pada bersujud, awan menaungi, ya, memayungi beliau, ada tanda khotam, ya, setempel kenabian dalam diri beliau, sehingga pendeta Bukhairah ini kemudian melihat banyak kejadian yang luar biasa ini. Maka akhirnya pendeta itu mengatakan, wahai Abu Thalib, ini anak tidak boleh melanjutkan perjalanan karena berbahaya, ya, ini bisa terancam keselamatannya kalau sampai ke Syam. Karena apa? Orang-orang Yahudi sudah menunggu di sana untuk membunuh Nabi. Sebenarnya orang Yahudi juga tahu bahwa Nabi yang datang itu memiliki tanda-tanda khusus. Cuman tanda-tandanya kan hanya diketahui oleh para pemerhati, ya, oleh para pengamat, dan pengamatnya itu adalah para ahli spiritual, ahli kitab. Mereka yang memiliki kitab-kitab lama, kitab Taurat, ya, diantaranya itu sudah tertulis Nabi yang akan datang memiliki karakter begini, ciri-cirinya begini. Sehingga ketika ini sang pendeta Bukhairah melihat tanda-tanda anak ini berjalan, kok ada sesuatu yang aneh, buka kitab, inilah calon Nabi masa depan. Ya, ini yang tahu ini pendeta. Abu Thalib sendirian nggak tahu, ya, kalau yang di bawahnya itu anak kecil itu adalah calon seorang nabi. Tapi para ahli, ya, ahli kitab, mereka sudah tahu dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh kitab mereka. Dan itu bagian dari mukjizat pemuliaan Allah yang menunjukkan bahwa ke depan ini akan menjadi orang besar. Sehingga sang pendeta itu mengarahkan Abu Thalib untuk putar balik, jangan dilanjutkan perjalanannya ke Syam karena ini berbahaya. Begitu juga saat Nabi berumur 25 tahun, ya, ketika Nabi
melakukan perjalanan bisnis keduanya ke Syam dan benar sampai di sana, maka lewat pembantunya Maisarah Allah tunjukkan ya pohon-pohon pada bersujud, awan selalu mayungi Nabi ya. Tahu sendiri ya Bapak Ibu sekalian, di Mekah, Madinah, di Jazirah Arab itu langit selalu biru ya, bahkan konon hujan itu setahun paling beberapa kali ya, ada yang mengatakan 2 kali, 4 kali setahun ya. Jadi langitnya selalu biru ya. Tapi ketika Nabi melakukan perjalanan, Nabi itu diikuti oleh awan ya, awan yang selalu mayungi. Jadi Nabi nggak kepanasan ya. Dan itu merupakan mukjizat ternyata. Itu ternyata pemuliaan dari Allah. Persiapan Allah bahwa ini ke depan akan menjadi seorang utusan untuk semua alam raya ini ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri Nabi sebelum Nabi diangkat ini menunjukkan bahwa Muhammad ini ke depan akan menjadi orang nomor 1 yang akan mengguncangkan dunia ya, mengguncang jazirah Arab, bahkan sampai hari kiamat ya. Ini akan menjadi seorang utusan yang sangat dipertimbangkan oleh dunia ya, oleh dunia ya, bahkan sampai hari ini ya, dan sampai kiamat nanti, maka ajaran Nabi ini selalu diperhitungkan, dipertimbangkan ya, karena ajaran ini akan menjadi penuntun keselamatan bagi seluruh umat manusia, sehingga orang-orang yang hatinya punya kedengkian ya, kebencian, mereka selalu memberikan stempel buruk ya kepada ajaran Nabi ya, sampai hari ini ya, namanya pembulian ya terhadap Islam, ajaran Islam, terhadap Nabi ya, umatnya ini semuanya dibuli dan diharapkan oleh mereka hancur ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan bahwa agama ini tidak akan pernah punah dari muka bumi ini ya. Meskipun mungkin juga bisa musnah dari negeri kita, tetapi punah dari muka bumi tidak akan terjadi, karena agama ini adalah agama yang hak ya, dan sudah dibuktikan agama ini sudah bertahan lebih dari 1500 tahun eksis ya. Maka salah satu diantara tujuan dari majelis ilmu ya, orang ngaji itu kan salah satunya adalah agar agama Islam itu eksis di muka bumi ya. Jadi kalau kita nggak ngaji, nanti agama ini bisa sirna ya, agama ini bisa musnah dari lingkungan kita ya. Nah, kita bersyukur kalau majelis-majelis taim digalakan. Harapannya agama ini akan tetap ada di sekitar kita. Nah, apalagi kalau yang ngaji hari ini misalnya kebanyakan orang tua, anak mudanya jauh, ke depan kita juga melihat masih suram ya, karena yang akan menggantikan kita sebenarnya adalah anak-anak muda kita ya. Maka memang menjadi hal yang sangat darurat hari ini, di mana menyiapkan generasi muda agar mereka punya komitmen memahami agamanya, sehingga ke depan agama ini tetap eksis di sekitar kita, agar agama ini tidak punah. Begitulah yang disebutkan ya, salah satu tujuan dari tholabul ilmi ya, dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, bahwa ngaji itu salah satu tujuannya adalah agar agama Islam eksis ya. Oleh karena itu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian tentu akan sangat bermanfaat ya bagi kelestarian agama ini. Pada dasarnya kepentingan kita ya, bukan kepentingan Allah ya, karena bagi Allah eksistensi agama itu mudah ya, tapi ujian bagi kita agar agama ini tidak punah dari diri kita, keluarga, dan masyarakat kita. Karena bila agama ini hilang dari lingkungan kita, maka kita yang harus bertanggung jawab ya. Karena apa? Karena agama ini
pertanggungjawabannya sudah diserahkan kepada kita, kepada umat manusia. Kalau urusan rizki itu urusan Allah, tapi agama adalah tanggung jawab kita. Maka bila agama ini sampai hilang, agama ini sampai mati di sekitar kita, maka kita orang-orang yang tahu ini yang sangat bertanggung jawab. Di hadapan Allah pasti akan ditanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang perjalanan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, ya, menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata beliau setelah disiapkan oleh Allah di tengah masyarakatnya sedemikian rupa, diberikan mukjizat yang akan menguatkan masa depannya, dijaga dari perbuatan jahiliyah, disiapkan akhlak-akhlak yang sangat mulia ya di tengah masyarakatnya, sehingga nanti ketika Nabi berdakwah membawakan ajaran agama ini, pada dasarnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy nggak punya satu celah pun untuk mendebat Nabi ya, meskipun pada kenyataannya Nabi tetap ditolak oleh mereka. Demikian yang dapat kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.